Bayangkan seorang jenderal yang memimpin puluhan pertempuran besar sepanjang hidupnya, namun tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan di medan perang. Dalam dunia militer, bahkan komandan paling brilian pun pernah merasakan pahitnya kekalahan. Namun, ada satu nama dalam sejarah yang seolah menantang hukum itu. Seorang ahli strategi yang gerakannya di medan perang seringkali membuat lawannya kebingungan. Manuvernya cepat, taktis, dan hampir selalu tak terduga. Bahkan musuh-musuhnya yang paling kuat pun mengakui kecerdasan militernya. Namun, kisahnya menjadi lebih luar biasa karena satu hal yang jarang terjadi dalam sejarah. Ia tidak selalu berada di pihak yang sama. Pada suatu masa, ia adalah salah satu musuh paling berbahaya bagi kaum muslim. Seorang komandan Quraisy yang strategi militernya pernah hampir menghancurkan pasukan Islam di medan perang. Tetapi, takdir memiliki rencana yang berbeda. Orang yang pernah menjadi ancaman terbesar bagi umat Islam itu justru berubah menjadi salah satu pelindungnya yang paling tangguh. Namanya adalah Khalid bin Walid, sosok yang diberi gelar langsung oleh Nabi Muhammad sebagai Saifullah al-Maslur, pedang Allah yang terhunus. Selamat datang di Riwayat Mulia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak sang pedang Allah yang tak pernah kalah. Seorang jenderal legendaris yang kecerdasan strateginya dan perubahan hidupnya telah mengubah jalannya sejarah dunia. Untuk memahami bagaimana Khalid bin Walid menjadi salah satu jenderal paling brilian dalam sejarah, kita harus kembali ke tempat di mana semuanya bermula, kota Mekah pada akhir abad ke-6. Khalid bin Walid lahir sekitar tahun 592 Masehi di tengah salah satu keluarga paling berpengaruh di Quraisy, Bani Makhzum. Klan ini dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena reputasinya sebagai penjaga kekuatan militer Mekah. Dalam struktur masyarakat Quraisy, setiap klan memiliki peran tertentu, dan Bani Makhzum dikenal sebagai klan yang bertanggung jawab dalam urusan perang dan pertahanan. Ayahnya, Al-Walid bin Al-Mughirah, adalah seorang tokoh terpandang dan sangat dihormati di Mekah. Ia dikenal sebagai pemimpin yang kaya, berpengaruh, dan memiliki posisi kuat dalam politik Quraisy. Lingkungan keluarga seperti ini membuat Khalid tumbuh di tengah budaya kepemimpinan, kekuatan, dan kehormatan suku. Sejak usia muda, Khalid sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pejuang. Ia dilatih menunggang kuda, menggunakan berbagai jenis senjata, dan memahami dasar-dasar strategi perang. Dalam masyarakat Arab pada masa itu, kemampuan bertempur bukan sekedar keterampilan, tetapi juga simbol kehormatan dan status. Latihan yang keras dan disiplin ini perlahan membentuk karakter Khalid. Ia tidak hanya menjadi prajurit yang kuat secara fisik, tetapi juga berkembang menjadi seorang pengamat yang tajam terhadap dinamika medan pertempuran. Kecepatan berpikir, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuannya membaca situasi mulai terlihat bahkan sejak ia masih muda. Semua pengalaman ini menjadi fondasi penting yang kelak menjadikannya salah satu komandan kavaleri paling berbakat di Jazirah Arab. Seorang pemimpin militer yang namanya akan mengguncang banyak medan pertempuran di masa depan. Sebelum dikenal sebagai salah satu pahlawan besar dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid justru berada di sisi yang berlawanan. Ia adalah salah satu komandan Quraisy yang paling tangguh dalam menghadapi kaum muslim pada masa-masa awal perjuangan Islam. Pada periode itu, konflik antara Quraisy Mekah dan kaum muslim semakin memanas. Bagi para pemimpin Quraisy, munculnya Islam dianggap sebagai ancaman serius terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan yang telah lama mereka pertahankan. Dalam situasi seperti ini, para pemimpin Quraisy membutuhkan komandan militer yang cerdas dan berani. Dan Khalid bin Walid adalah salah satu yang paling menonjol. Kemampuannya dalam memimpin pasukan kavaleri membuatnya menjadi senjata strategis bagi Quraisy. Ia dikenal cepat membaca peluang di medan perang dan tidak ragu mengambil keputusan berani ketika situasi berubah. Salah satu momen paling terkenal yang menunjukkan kecerdasan militernya terjadi dalam Battle of Uhud. Dalam pertempuran ini, Khalid memimpin pasukan kavaleri Quraisy yang bergerak di sayap medan perang, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang.
Ketika sebagian pasukan pemanah Muslim meninggalkan posisi strategis mereka di bukit, Khalid segera melihat celah itu. Dengan kecepatan tinggi, ia memimpin kavaleri Quraisy mengitari medan perang dan menyerang dari belakang. Manuver ini mengubah jalannya pertempuran secara drastis. Pasukan Muslim yang sebelumnya berada di posisi unggul, tiba-tiba harus menghadapi serangan dari dua arah. Serangan tersebut menjadi salah satu contoh paling terkenal dalam sejarah militer tentang bagaimana satu keputusan taktis dapat mengubah jalannya pertempuran. Bahkan saat itu, jauh sebelum ia memeluk Islam, Khalid bin Walid sudah menunjukkan bakat strategis yang luar biasa, bakat yang kelak akan menjadikannya legenda di medan perang. Seiring berjalannya waktu, peta kekuatan di Jazirah Arab mulai berubah. Islam yang awalnya tampak sebagai gerakan kecil, perlahan tumbuh menjadi kekuatan yang semakin diperhitungkan. Perjanjian-perjanjian politik mulai terbentuk, pengaruh kaum Muslim meluas, dan banyak tokoh Arab mulai mempertanyakan kembali posisi mereka terhadap ajaran baru ini. Di tengah perubahan besar itu, Khalid bin Walid mulai mengalami pergulatan batin. Sebagai seorang komandan militer yang terbiasa membaca situasi dengan tajam, ia tidak hanya melihat perkembangan Islam sebagai fenomena politik atau militer. Ia juga mulai menyadari bahwa kekuatan yang menopang kaum Muslim bukan sekadar strategi perang, tetapi juga keyakinan spiritual yang kuat. Beberapa peristiwa penting semakin memperkuat pemikirannya. Kekalahan Quraisy dalam beberapa pertempuran, serta semakin banyaknya tokoh berpengaruh yang memeluk Islam, membuat Khalid mulai mempertanyakan permusuhan yang selama ini ia jalani. Akhirnya, pada tahun 629 Masehi, Khalid memutuskan mengambil langkah besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia meninggalkan Mekah dan menuju Madinah untuk bertemu langsung dengan Muhammad. Ketika bertemu Nabi Muhammad, Khalid menyatakan keinginannya untuk memeluk Islam. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah bagi seorang tokoh Quraisy yang sebelumnya dikenal sebagai musuh kuat kaum Muslim. Namun Nabi Muhammad menyambutnya dengan sikap yang penuh kebijaksanaan. Beliau tidak mengingat kembali masa lalu Khalid sebagai lawan di medan perang, tetapi justru melihat potensi besar yang ada dalam dirinya. Peristiwa ini menjadi titik balik yang luar biasa dalam sejarah. Seorang komandan yang dahulu pernah menjadi ancaman besar bagi umat Islam, kini justru bergabung menjadi salah satu pelindung dan pembelanya yang paling kuat. Tidak lama setelah memeluk Islam, kemampuan militer Khalid bin Walid segera terlihat kembali di medan perang. Kali ini bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pembela kaum Muslim. Salah satu peristiwa yang mengukuhkan namanya dalam sejarah terjadi pada Battle of Mu'tah. Pertempuran ini menjadi salah satu ujian terbesar bagi pasukan Muslim pada masa itu. Sekitar 3.000 pasukan Muslim harus menghadapi kekuatan besar dari Kekaisaran Bizantium dan sekutu Arabnya yang jumlahnya jauh lebih besar. Perbedaan kekuatan ini membuat situasi di medan perang menjadi sangat genting. Pada awal pertempuran, pasukan Muslim dipimpin oleh 3 komandan yang telah ditunjuk sebelumnya. Namun satu persatu dari mereka gugur di medan perang. Keadaan menjadi sangat kritis. Tanpa pemimpin yang jelas, pasukan Muslim beresiko mengalami kehancuran total. Di tengah kekacauan itu, para prajurit memilih Khalid bin Walid untuk mengambil alih komando. Dengan cepat, Khalid menganalisis situasi yang hampir mustahil tersebut. Alih-alih memaksakan pertempuran frontal melawan pasukan yang jauh lebih besar, ia menggunakan strategi manuver yang cerdas. Ia mengatur ulang formasi pasukan, memindahkan unit-unit secara tak terduga, dan menciptakan ilusi bahwa bala bantuan baru telah tiba. Strategi ini membingungkan pasukan lawan dan memberi kesempatan bagi pasukan Muslim untuk mundur secara teratur tanpa mengalami kehancuran. Ketika kabar pertempuran ini sampai kepada Muhammad di Madinah, beliau memuji keberanian dan kecerdikan Khalid. Pada saat itulah beliau memberinya gelar yang akan dikenang sepanjang sejarah, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sejak saat itu, nama Khalid bin Walid tidak hanya dikenal sebagai seorang jenderal, tetapi sebagai pedang yang dipercaya memimpin pasukan Islam di medan perang.
Setelah memeluk Islam dan menerima gelar Saifullah Al-Maslul, peran Khalid bin Walid dalam sejarah militer Islam semakin besar. Ia bukan hanya seorang komandan lapangan, tetapi juga menjadi salah satu arsitek utama berbagai kemenangan penting yang mengubah peta kekuatan di Jazirah Arab dan sekitarnya. Salah satu momen penting dalam perjalanan militernya terjadi saat Conquest of Mekah. Dalam peristiwa bersejarah ini, pasukan Muslim memasuki Mekah dengan kekuatan besar, namun dengan tujuan menghindari pertumpahan darah sebanyak mungkin. Khalid memimpin salah satu sayap pasukan dan berhasil menundukkan perlawanan yang muncul dengan cepat dan tegas, sehingga kota Mekah akhirnya berada di bawah kendali kaum Muslim. Namun peran Khalid tidak berhenti di Jazirah Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, dunia Islam menghadapi tantangan baru dari kekuatan-kekuatan besar di luar Arabia. Dua imperium raksasa pada masa itu, Persia dan Bizantium, menjadi lawan dalam serangkaian konflik yang menentukan masa depan wilayah tersebut. Dalam berbagai ekspedisi militer melawan kekuatan Persia dan Bizantium, Khalid menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia memimpin pasukan dalam banyak pertempuran penting, menggabungkan keberanian dengan strategi yang tajam. Salah satu kemenangan paling terkenal yang sering dikaitkan dengan kejeniusannya adalah Battle of Yarmouk. Pertempuran ini menjadi titik balik besar yang membuka jalan bagi penguasaan wilayah Syam oleh pasukan Muslim. Selama bertahun-tahun memimpin pasukan di berbagai front, Khalid membangun reputasi yang hampir tak tertandingi. Seorang jenderal yang terlibat dalam puluhan pertempuran besar tanpa mengalami kekalahan strategis. Reputasi inilah yang membuat namanya dikenal sebagai salah satu komandan militer paling luar biasa dalam sejarah. Kehebatan Khalid bin Walid di medan perang bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kecerdasan strateginya yang seringkali melampaui zamannya. Banyak komandan militer mengandalkan kekuatan jumlah pasukan, tetapi Khalid justru dikenal karena kemampuannya memanfaatkan mobilitas, kecepatan, dan kejutan taktis. Sepanjang karier militernya, Khalid diyakini telah memimpin lebih dari 100 pertempuran dan ekspedisi militer tanpa mengalami kekalahan strategis. Rekam jejak seperti ini sangat jarang ditemukan dalam sejarah militer dunia. Salah satu kekuatan utamanya adalah penggunaan kavaleri secara sangat efektif. Ia memahami bahwa pasukan berkuda bukan hanya alat untuk menyerang secara langsung, tetapi juga instrumen manuver yang mampu mengubah jalannya pertempuran dalam hitungan menit. Dengan kavaleri yang bergerak cepat, Khalid sering melakukan serangan mendadak dari arah yang tidak terduga. Ia juga mahir dalam memanfaatkan psikologi perang. Dalam banyak pertempuran, Khalid menggunakan taktik untuk membuat musuh merasa bahwa pasukan Muslim lebih besar atau lebih kuat daripada kenyataannya. Manuver yang cepat, perubahan formasi secara tiba-tiba, serta serangan dari beberapa arah seringkali membuat lawan kehilangan kendali atas situasi. Salah satu manuver paling terkenal dalam sejarah militernya adalah perjalanan cepat melintasi gurun yang keras untuk mengejutkan pasukan musuh yang tidak menyangka serangan dari arah tersebut. Langkah berani ini menunjukkan keberaniannya mengambil resiko besar demi keuntungan strategis. Karena keahlian seperti ini, banyak sejarawan militer modern membandingkan Khalid bin Walid dengan beberapa jenderal terbesar dalam sejarah dunia. Bagi mereka, Khalid bukan sekadar komandan perang, tetapi seorang ahli strategi yang memahami bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan, melainkan oleh kecerdikan dalam memanfaatkan setiap peluang di medan perang. Sepanjang hidupnya, Khalid bin Walid menghabiskan sebagian besar waktunya di medan perang. Ia memimpin pasukan dalam berbagai pertempuran besar, menghadapi musuh yang kuat, dan berkali-kali berada di garis depan pertempuran yang sangat berbahaya. Tubuhnya menjadi saksi dari semua pertempuran itu. Diriwayatkan bahwa hampir tidak ada bagian tubuh Khalid yang tidak memiliki bekas luka. Luka dari pedang, tombak, dan anak panah menandai perjalanan panjangnya sebagai seorang prajurit. Setiap bekas luka adalah pengingat dari pertempuran yang pernah ia hadapi dan dari bahaya yang hampir merenggut nyawanya berkali-kali. Bagi banyak orang yang mengenalnya, hanya ada satu akhir yang tampak masuk akal bagi seorang pejuang seperti Khalid: gugur di medan perang sebagai syahid.
Namun takdir berkata lain. Setelah puluhan tahun memimpin pasukan dan menghadapi berbagai peperangan besar, Khalid bin Walid justru tidak meninggal di medan perang. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya jauh dari gemuruh pertempuran. Pada tahun 642 Masehi, Khalid wafat di kota Homs di wilayah yang kini menjadi Suriah. Dalam salah satu perkataan yang terkenal, Khalid pernah mengungkapkan keheranannya sendiri terhadap takdir hidupnya. Ia mengatakan bahwa tidak ada satu jengkal pun di tubuhnya yang tidak memiliki bekas luka dari peperangan. Namun pada akhirnya, ia meninggal di atas tempat tidurnya, seperti seorang yang tidak pernah bertempur. Ironi inilah yang membuat kisah hidupnya semakin menggetarkan. Seorang jenderal yang menghadapi begitu banyak pertempuran besar justru tidak gugur oleh pedang musuh, melainkan menutup hidupnya dengan tenang setelah perjalanan panjang sebagai pedang Allah. Berabad-abad setelah wafatnya, nama Khalid bin Walid masih terus dikenang sebagai salah satu komandan militer paling brilian dalam sejarah dunia. Kisah hidupnya bukan hanya tentang peperangan, tetapi juga tentang bagaimana satu orang dapat mengubah jalannya sejarah melalui keberanian, kecerdasan, dan keputusan besar dalam hidupnya. Sebagai seorang jenderal, Khalid memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa yang memperluas wilayah dunia Islam pada abad ke-7. Kepemimpinannya di medan perang membantu membuka jalan bagi perubahan besar dalam peta politik Timur Tengah pada masa itu. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan imperium besar seperti Bizantium dan Persia mulai beralih ke dalam pengaruh dunia Islam. Namun, warisan Khalid tidak hanya diukur dari kemenangan militernya. Kisah hidupnya juga menjadi simbol transformasi yang luar biasa. Ia pernah menjadi salah satu musuh paling berbahaya bagi kaum muslim. Bahkan strategi militernya pernah menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Tetapi setelah memeluk Islam, ia justru menjadi salah satu pelindung paling tangguh bagi umat yang dulu ia lawan. Perubahan ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu ditentukan oleh masa lalu seseorang, tetapi oleh keputusan yang ia ambil untuk masa depannya. Banyak akademisi militer modern mempelajari strategi Khalid sebagai contoh klasik dari kepemimpinan di medan perang. Kemampuannya memanfaatkan mobilitas pasukan, membaca situasi pertempuran, dan mengambil keputusan cepat sering dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dalam seni strategi militer. Hingga hari ini, nama Khalid ibn al-Walid tetap hidup dalam buku-buku sejarah, kajian militer, dan ingatan umat Islam sebagai sosok legendaris. Seorang jenderal yang dikenal sebagai pedang Allah yang tak pernah kalah. Kisah Khalid bin Walid adalah kisah tentang perubahan yang luar biasa. Dari seorang komandan Quraisy yang pernah menjadi musuh tangguh bagi kaum muslim, ia berubah menjadi salah satu pelindung paling kuat bagi agama yang dahulu ia lawan. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu ditentukan oleh bagaimana seseorang memulai hidupnya, tetapi oleh keputusan besar yang ia ambil di tengah perjalanan. Dengan kecerdasan strategi, keberanian di medan perang, dan kepemimpinan yang luar biasa, Khalid bin Walid meninggalkan jejak yang begitu kuat dalam sejarah dunia. Namanya tidak hanya dikenang sebagai seorang jenderal, tetapi sebagai simbol keteguhan, kecerdikan, dan perubahan hati yang mampu mengubah arah sejarah. Hingga hari ini, kisahnya terus menginspirasi banyak orang, bahwa bahkan dari masa lalu yang penuh konflik sekalipun, seseorang masih dapat menjadi bagian dari perubahan besar yang membawa cahaya bagi masa depan. Terima kasih telah menelusuri jejak Khalid bin Walid bersama kami. Mari terus menelusuri jejak, karena di balik kisah ada cahaya. Cahaya apa yang Anda dapatkan dari sosok Khalid bin Walid hari ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menginspirasi.